Hai, banyak beredar rumor di masyarakat bahwa aplikasi video conference itu berbahaya. Apakah aplikasi video conference itu tidak aman? Simak baik-baik video ini. Ketika wabah pandemi COVID-19 ini semakin tidak terkendali, banyak orang yang tetap harus bekerja di rumah. Dan mereka pun terbantu dengan adanya aplikasi video conference tersebut. Yang paling banyak digunakan orang saat ini adalah Zoom. Fitur utama dari Zoom adalah dapat melakukan pertemuan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Di tengah wabah virus corona ini pun, pengguna aktif aplikasi Zoom meningkat tajam. Tercatat, pada Desember 2019, pengguna aplikasi Zoom hanya 10 juta users. Lalu, pada awal bulan Maret, Zoom mencatat rekor unduhan terbanyak aplikasi video conference dengan total unduhan 62 juta dalam satu minggu. Dan pada akhir Maret 2020 ini, pengguna aplikasi Zoom meningkat tajam sebanyak 200 juta users per hari. Namun, apakah benar Zoom memiliki masalah keamanan dan sengaja menjual data pribadi ke perusahaan lain? Mari kita telusuri lebih lanjut. Ada sebuah cerita yang awalnya dari story WhatsApp lalu viral di Twitter yang menceritakan pengalamannya menggunakan aplikasi Zoom. Di awal ceritanya, orang ini mengatakan bahwa dia menggunakan Zoom pada jam 5:30. Lalu, setelah selesai dia sign out. Kemudian, si orang ini membuka aplikasi Instagram dan buka-buka story orang lain. Terus, tiba-tiba HP dia stuck dan tidak bisa dikendalikan seperti lagging, dan perlu dicatat, orang ini mengatakan emang suka kayak gitu kadang-kadang. Terus, kebetulan pada saat itu HP-nya mengetik di bagian reply story Instagram tersebut. Apakah itu benar ulah dari hacker? Di sini saya sudah bisa menebak kalau HP-nya tidak dikendalikan hacker. Apalagi HP-nya itu iPhone yang memiliki security yang sangat aman. Kasus pertama, HP-nya terjadi lagging dan ngetik sendiri. Ada dua penyebab yang bisa memungkinkan kejadian seperti ini, yaitu pertama, LCD. LCD yang sudah lama, sering terbanting, dan LCD KW rentan mengalami kejadian seperti ini. Apalagi LCD KW. Setiap LCD memiliki tipikal konsumsi daya yang berbeda, yang menyebabkan arus yang diambil baterai bisa lebih besar atau lebih kecil dari normalnya part original. Namun, ini biasanya tidak berpengaruh pada performa HP. Kedua, charger. Charger yang paling fatal untuk kejadian seperti ini. Banyak orang mengalami kejadian lag dan nyentuh sendiri pada handphone kita, yang disebabkan karena charger KW atau palsu. Apalagi handphone orang yang bercerita tadi adalah iPhone, yang dimana kalau tidak pakai charger ori atau bersertifikat MFI, biasanya muncul notifikasi aksesoris ini tidak didukung. Dan perlu diingat kembali bahwa orang tadi bercerita bahwa lag di HP-nya itu sudah seperti terbiasa, walaupun hanya kadang-kadang. Sudah dipastikan orang itu menggunakan charger palsu, yang menyebabkan layarnya ghost touch atau layar loncat atau nyentuh sendiri. Lalu, kalau begitu, kenapa bisa yang diketik itu hello I'll, yang dimana itu adalah kata yang benar secara bahasa? Kan kalau ghost touch itu nyentuhnya random. Coba dicek di pengaturan keyboard handphonenya, fitur autocorrect itu aktif atau tidak? Ya, kalau aktif, penyebab masalah ini pun sudah ditebak, yaitu autocorrect dari keyboardnya, yang walau diketik acak masih akan dikoreksi menjadi kata yang baku secara bahasa. Untuk si orang yang bercerita tentang pengalamannya, coba dicek dulu deh yang tadi. Ya, kalau nonton video ini sih, hehehe. Untuk mengontrol handphone orang dari jauh pun itu minim sekali kemungkinan. Walau ada aplikasi pengendali jarak jauh semisal TeamViewer yang memungkinkan HP kita dikendalikan oleh orang lain dengan syarat si pengendali dan yang dikendali menyetujui hal tersebut dan menggunakan ID dan password sebagai verifikasi tersebut. Lalu, apakah Zoom bisa diintip percakapan kita oleh orang lain? Tentu bisa. Banyak kasus yang bernama Zoom bombing, yaitu orang dengan sengaja menyusup di meeting online Zoom dan menampilkan gambar atau video yang tidak senonoh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang di sana membagikan link ID dan password meeting Zoom mereka ke situs publik yang bisa diakses siapa saja, dan itu kesalahan terbesar. Lalu, kesalahan siapa itu? Zoom atau usernya? Kemudian, apakah Zoom mencuri data dan dijual belikan di dark web? Ya, benar. Namun, yang diperjualbelikan di sini adalah akun Zoom yang dibuat di aplikasi Zoom yang tidak ofisial. Seperti mereka mendownload Zoom bukan di App Store resmi, atau
Bahkan ada yang mendownload Zoom Mod APK. Kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam file aplikasi tidak resmi tersebut. Dan orang pun banyak tertipu dan memasukkan data pribadi mereka seperti email, password, nomor ID, nick, nomor kakak, dan lain-lain. Itulah yang diperjualbelikan. Lalu, apakah Zoom sendiri tidak aman? Zoom sendiri memang tidak 100% aman, sama seperti aplikasi lainnya. Karena apa? Zoom sendiri sedang naik daun dan banyak digunakan oleh orang-orang. Dan tentu saja hacker tertarik untuk mencari celah keamanan Zoom tersebut. Pertanyaannya sama, seperti kenapa Windows lebih banyak virus daripada Linux dan Mac OS? Kenapa Android lebih rentan daripada iOS? Ya, karena mana yang paling banyak digunakan? Itulah yang paling diminati hacker untuk menjebolnya. Lebih baik susah mencari celah keamanan, namun sekali bocor ratusan juta pengguna yang terkena, daripada susah-susah menjebol namun sedikit yang terkena. Dan yang terakhir adalah, bagaimana cara agar aman menggunakan aplikasi apa saja? Pertama, selalu download di App Store resmi. Kedua, jangan bagikan link meeting sembarangan. Dan terakhir, selalu update aplikasinya karena di situ pengembang aplikasi sedang mengupdate sistem keamanan aplikasinya agar semakin dikit celah keamanan yang bisa dijebol. Terima kasih yang sudah menonton. Namun ingat, tidak 100% kata-kata saya itu adalah benar dan silakan komentar apabila ada yang salah. Dan terakhir, be smart user.